Nah, kali ini kita akan membahas materi selanjutnya. Kemarin kan sudah saya suruh membaca ya, halaman 1 sampai halaman 16 kalau nggak 18. Ini penjelasannya materi halaman 7 LKS ya, tentang cara membuat magnet. Jadi cara membuat magnet itu bisa dibuka LKS-nya ada 3, yaitu menggosokkan magnet tetap, induksi, sama aliran arus listrik. Loh, gimana kok bisa membuat magnet? Jadi kemarin itu semester 1 sudah saya kasih tahu kan ya, kalau semua benda itu sebenarnya ada unsur magnetnya. Tapi kalau benda yang bermagnet, maksudnya magnetnya kuat, itu letak unsur magnetnya itu tertata. Kayak misalkan magnet batang itu tertata arahnya. Tapi kalau misalkan buku itu ada unsur magnetnya tapi tidak tertata sehingga tidak mengeluarkan sifat-sifat magnet. Nah, cara yang pertama untuk membuat magnet, misalkan itu gambar yang atas ya. Untuk gambar yang atas ini, nah, itu kan ada besi atau baja, jadi bisa menggunakan besi atau baja, ditaruh di bawah. Terus kemudian ini itu kan magnet, jadi magnet utaranya di bawah, selatannya di atas. Itu digosokkan dengan cara gini, gosoknya gini, ke arahnya gini, berputar. Terus, nah, ketika putarannya ke arah seperti ini, berarti itu nanti yang depan ini dia nanti ini loh, yang bagian A itu nanti akan menjadi kutub utara. Jadi yang nempel dengan yang awal itu jadi kutub utara. Sedangkan yang belakang, yang B itu jadi kutub selatan. Jadi ketika batang besi AB atau baja AB itu nanti sudah selesai jadi magnet, kutubnya akan jadi seperti itu. A jadi kutub utara, B menjadi kutub selatan. Nah, kalau misalkan gambarnya beda, untuk gambar yang kedua ini arah menggosoknya beda. Perhatikan. Jadi ini arah menggosoknya ke sana. Nah, kayak mundur ya. Tetap sama teorinya. Ini kan magnetnya kan S. Jadi yang nempel duluan nanti akan sama. Berarti V itu sama dengan S, selatan. Sedangkan P karena dia yang akhir, berarti ini nanti sama dengan utara. Jadi kuncinya itu ya, yang duluan tersentuh akan menjadi sama dengan yang menyentuh. Dicatat biar tidak lupa. Jadi arahnya berpengaruh ya. Jadi yang pertama tersentuh nanti akan menjadi utara. Kalau misalkan contoh gini, terus aku punya magnet, ini selatan, ini utara, terus tak gosok arahnya gini. Awalnya nyentuh sini terus ke belakang, sini ke belakang. Berarti ini nanti jadi kutub sama dengan ini, S. Terus yang lawannya tinggal ngasih U. Gitu sistemnya. Paham ya? Untuk selanjutnya, nah, selanjutnya dengan cara induksi. Induksi itu apa toh? Induksi itu mendekatkan magnet dengan besi atau baja. Jadi cuma didekatkan saja nanti bisa menjadi magnet. Tapi magnetnya nggak permanen, cuma sebentar. Terus itu gimana sih sebenarnya? Gini. Jadi ketika didekatkan besi dan baja, yang berdekatan ini kan berdekatan kan ya. Jadi yang paling dekat ini nanti akan berlawanan karena di sini S, berarti di sini adalah U. Jadi yang atas U, yang bawah kebalikannya S. Otomatis besi ini nanti akan menjadi magnet, yang atas U, yang bawah S. Contoh lagi misalkan, arahnya tak ganti ya. Misalkan ini selatan, yang sini utara. Saya dekatkan dengan magnet, dengan besi atau baja. Di sini misalkan tak kasih huruf H, sini P. Terus kutub ini nanti akan menjadi kutub apa? Dilihat. Karena di sini U, berarti lawannya U adalah
S. Karena di sini sudah S, berarti di sini U. Otomatis kalau pertanyaannya jadi kutub apa? Hi menjadi kutub selatan, P jadi kutub utara. Itu untuk induksi matematika. Induksi magnet ya. Lalu yang terakhir, membuat magnet dengan cara aliran arus listrik. Sekarang sedang pegang pulpen kan ya? Coba pulpennya dipegang oleh tangan kiri. Terus coba kamu perhatikan ini, gambar yang pertama. Gambar yang pertama ya, bagian ini. Taruh jempolmu ngikuti dengan garis ini. Berarti pulpennya ada di depannya tanganmu. Terus pulpennya digenggam. Nah, jempolnya menghadap ke mana? Ke kiri apa ke kanan? Kiri. Nah, jempol itu yang menentukan arah utara atau selatan. Jadi jempol itu menunjukkan arah utara. Perhatikan gambarnya. Ini. Ketika dia arah ke depan, sama loh ya, disamakan. Jadi pulpen kamu genggam. Jadi pulpennya lebih depan, tanganmu di belakang, ngikuti kabelnya. Coba bedakan dengan gambar kedua. Gambar kedua itu ceritanya tanganmu ada di belakang pulpen. Jadi kalau yang gambar yang pertama kamu masukkan tangannya itu dari atasnya pulpen. Tangannya diarahin di dhuwure pulpen. Baru digenggam. Kalau sedangkan gambar kedua, ini tangannya lewat belakangnya pulpen, bawahnya pulpen. Lalu untuk menggenggam. Nah, jempolnya menghadap ke arah kanan, berarti utaranya sebelah kanan. Semoga paham ya, dicoba langsung, nanti pasti bisa.